Demikian. Makasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas sore, saya senang sekali dengarkan Mbak Yu dan Habibie. Ini dua tokoh Marxis kontemporer lah kira-kira. Rumahnya pasti di Indo Progres. Jadi semua Indo, siapa yang kiri ya di Indo Progres itulah. Mungkin Habibie ada di mojo.co jelas nggak ada. Karena itu sangat kanan sekali kira-kira. Jadi sore hari ini menarik karena kita ketemu dengan dua akademisi Marxis yang jelasin Karl Marx begitu detail, rinci, dan saya rasa kita susah mengamalkannya kira-kira. Dia pintar, cerdas, suka baca buku, kuliahnya rajin sekali, punya istri setia banget, hidupnya miskin lagi, coba lah. Itu hanya Rasulullah yang nyanyi kira-kira. Di luar itu kita susah ikuti tauladan Marx itu kira-kira. Udah radikal, miskin, sederhana, punya istri setia, pintar lagi, coba lah bayangkan. Ini manusia yang lahir hanya di abad itu gitu. Di milenial ini lihat muka-muka kalian kayaknya nggak masuk akal kira-kira. Beli buku Marx aja nggak mungkin kita ini kira-kira. Karena ini kenapa dimusuhi? Saya masih ingat tahun 90 saya kuliah. Saya ini dari pesantren dulunya. Kuliah di kampus yang sangat Islam, namanya Universitas Insyaallah Islam, namanya UII gitu ya. UII ini kan semuanya bahasa Arab kira-kira. Masuk aja Assalamualaikum, pulang Waalaikumsalam, semuanya pokoknya Islam lah kira-kira. Kebetulan di UII ada organisasi kiri namanya Rode. UII ada HMI, ada Rode yang kiri gitu. Setiap saya masuk sekolah kuliah itu selalu dikatakan awas komunis itu bahaya. Pokoknya bahaya. Bahayanya apa? Ya bahaya lah kira-kira. Gak ada argumentasinya kira-kira. Sampai cara musuh komunis itu lucu sekali gitu. Kok kamu jangan masuk Rode ini, anak-anak komunis semua ini. Kenapa komunis? Mereka nggak pernah mandi. Coba kan? Ya Allah. Mereka tuh milik satu, milik bersama. Jadi kalau pakai sabun, semua pakai sabun. Ini kan kotor sekali. Saya tahu pacarnya enggak. Iya makanya. Ini ada game yang waktu itu horor banget lah kira-kira. Sebelum masuk kuliah kita ada penataran P4 itu lebih nggak masuk akal lagi. Kenapa kita ideologi kita itu apa? Ideologi kita tuh yang ideologi kita itu ya tidak komunis, ya tidak kapitalis. Gitu. Apa itu? Ya tengah-tengah di antara itu kira-kira kan. Ini nggak ada dalilnya sama sekali kira-kira. Ketika saya kemudian keluar dan dirikan Resisbook, kerja Resisbook kan saya ini nggak tahu detail Karl Marx sebagai Bang Habib, Mbak gitu. Cuman saya suka sekali memproduksi buku-buku Karl Marx. Karl Marx untuk pemula, Marxisme untuk pemula, Das Kapital pemula. Bahkan saya bikin kaos Karl Marx, gede banget. Laku sekali pada saat era 2000 itu. Pokoknya siapa yang kanan mau ke kiri, beli kaos itu. Cirinya Marxis apa? Pakai kaos. Nggak tahu kan? Asal pakai kaos Karl Marx, Marxis nih kira-kira. Gue Marxis nih kira-kira. Jadi pokoknya bawa buku itu. Nah, satu saat penerbit saya itu ditangkap oleh polisi. Karena waktu itu tahun 2000-an semua penerbitan kiri ditangkap semuanya, termasuk penerbitan saya, ditangkap polisi. Interogasinya lucu sekali gitu. Kamu komunis ya? Oh tidak Pak, saya tidak komunis. Mana pula saya komunis? Saya ini sama dengan Bapak. Oh komunis pasti kamu ini. Enggak, gak pakai kaos itu. Ya kan kaos Karl Marx itu komunis. Maksud Pak, ini komunis gaya baru kali ini. Jadi dulu ada tren gaya lama dan gaya baru. Dakwaan teman saya itu komunis gaya baru gitu. Ini sudah nggak masuk kalau kita di sweeping, saya di sweeping, bahkan sampai Resis itu diberitahu sama aparat. Besok-besok kalau Resis nerbitin buku, tolong konsultasi ke kami ya. Coba kan, nggak usah kita mau nerbitin buku Karl Marx konsultasi sama polisi tentara gitu. Sejak kapan mereka jadi editor, kok kira-kira? Ini absurd sekali gitu. Jadi kami ditangkapi, diinterogasi, gitu. Ya dikeluarkan, cuman karena debatnya jadi lucu dan kacau itu, kemudian kami bingung. Wah. Jadi waktu saya tertarik pada Marx adalah karena dia dimusuhi. Bukan karena idenya, karena dimusuhi aja. Pada saat itu, setiap yang dimusuhi itu menarik menurut saya. Jadi, yang nggak suka, wah kita harus suka itu kira-kira. Kami suka komunisme karena dimusuhi gitu. Di mana-mana dimusuhi, anti komunisme, anti kiri lah. Satu saat, saya baru aja di Palu, Mbak. Tanggal 30 September, saya ini khotib kadang-kadang. Saya diminta khotib Jumat, misalnya. Karena saya ini pengurus PP Muhammadiyah, lah kira-kira. Jadi setiap pengurus kan, wah ini Pak Ustadz Eko tolong jadi khotib lah kira-kira. Nah, saya waktu isi pengajian tanggal 30 September, saya nggak tahu tema pengajian itu. Saya datang ke mimbar dikasih secari kertas dikasih tahu. Pak Eko ini misinya ini. Isinya apa? Saya disuruh ngisi ancaman komunisme. Masya Allah ya. Sudah sampai mimbar sudah bayangkan. Apa ancamannya? Saya nggak tahu ancamannya apa. Lalu yang saya cuma ngasih ceramah, tiba-tiba ada ibu angkat tangan. Pak Eko, Ustadz Eko, saya mau tanya. Bagaimana kalau saya setelah pulang pengajian ini ditangkap oleh PKI lalu dibuat? Ya Allah, ibu ini mah dinasnya liar sekali menurut saya. Bayangkan, kita berhadapan dengan masyarakat kayak gitu, mendiskusikan Karl Marx kira-kira. Jadi kalau kita di bredel, kita nggak perlu dalil kadang-kadang.
Kita perlu katakan, Masya Allah, siapa Karl Marx itu Pak? Sama dengan Rasulullah. Gitu. Miskin, sederhana, baik hati. Oh ya, iya. Dan itu sama dengan Rasul. Gitu. Dia juga peduli sama orang miskin, dia juga baik, gitu kira-kira. Jadi pertama kali ketertarikan saya kepada komunisme karena dia dimusuhi dengan MPR, dimusuhi dengan aparat, dimusuhi dengan forum anti komunis gitu. Sehingga ketika kantor saya dulu diserbu pameran poster Wiji Tukul, Mbak. Oh, iya. Diserbu, mau serang dulu. Penyebabnya bilang gini, mana Wiji Tukul? Wah, kita juga nyari dia. Kita juga nyari dia. Kita juga lagi nyari. Sampai absurdnya loh kira-kira. Jadi Anda berhadapan dengan masyarakat yang nggak ada akal sehat kira-kira. Jadi kalau kita ini suka Marxisme, argumennya nggak usah ilmiah banget kira-kira. Karena kita berhadapan dengan satu paradok yang mengerikan sekali. Yang kedua, karena saya rasa idenya yang berbahaya. Bayangkan, Marx itu menyadarkan kalau kamu tuh miskin, itu kesadaran yang penting sekali. Kita ini kadang-kadang nggak sadar kita ini miskin apa kaya kira-kira. Apalagi kalau orang miskin, temennya orang miskin, pacarnya orang miskin. Ya Allah, itu romantis sekali kira-kira. Ayo kita berhati dulu, sama-sama prihatin kira-kira. Ini pasangan yang tidak enak sekali kira-kira. Kita sadar kita miskin. Dulu saya tuh ngajarkan sadar orang miskin, karena dulu saya guru TK. Jadi dulu ketika saya jadi guru taman kanak-kanak itu, gimana cara ngajarkan anak itu miskin apa enggak? Orang itu miskin apa kaya? Setiap saya mulai pelajaran pada anak-anak, kalau ada anak-anak sakit, saya bilang, ayo kita jenguk yuk teman kita sakit. Biasanya mereka jenguk sakit, kebetulan yang sakit orang miskin. Selalu kita tanya anak-anak itu, ayo anak-anak, kenapa dia nggak ke rumah sakit? Itu belum ada BPJS waktu itu. Oh ya, Ustadz itu nggak ke rumah sakit karena nggak sempat, nggak ini. Ada anak yang masih cerdas gitu. Ustadz itu nggak masuk ke rumah sakit karena dia miskin gitu. Nah, ini anak calon Marxisme menurut saya. Ini anak buah Karl Marx gitu ya. Karena ngajarkan Karl Marx itu lebih mudah anak TK ketimbang kampus menurut saya. Anak TK itu paling memahami ketidakadilan dengan cara vulgar kira-kira. Jadi menurut saya karena idenya berbahaya. Marx bicara soal keadilan, soal perlawanan pada Marx mengajarkan tentang kapitalisme. Itu kalimat yang jarang sekali kita peroleh di pendidikan kita. Di SD, SMP nggak pernah kita dengar kapitalisme itu. Anda lihat pelajaran buku bahasa Indonesia SD itu. Ini Ibu Budi, Budi bantu Ibu, Ibu bantu Ibu Budi. Coba lah, ini keluarga Budi brengsek sekali ya. Nggak ada itu, nggak ada Budi ngelepsai bapaknya, bapaknya marah sama ibunya Budi. Ini Pak, kita diajarkan sejak itu. Kita penjelasan kapitalisme gitu. Itu penjelasan yang bagi kita yang apalagi saya di pondok dulu itu baru. Apa sih kapitalisme itu? Gitu. Ide-ide besar Marx yang diajarkan oleh Habibie, oleh Mbak Iya itu tuh ide yang benar dan itu mengejutkan bagi kita anak muda. Kapitalisme, penindasan, eksploitasi, alienasi gitu. Nanti ada turunan-turunan para ide-ide pokok ini menjadi pembebas bagi kita. Apalagi sudah miskin, bodoh, nggak punya pacar, kuliah itu jadi Marxis kita gitu kan. Marxis bukan karena ide, kepepet kita ini, masa jadi kapitalis? Nggak ada modal kita jadi kapitalis kira-kira. Ya harus jadi Marxis kita. Marxis lebih karena pilihan hidup kira-kira. Ini kayak orang jadi religius karena nggak ada pilihan lah kira-kira. Ya harus jadi Marxis, kalau nggak miskin, nggak punya apa-apa, harus komunis kita. Karena itu cara satu-satunya bebasin diri kita gitu. Lewat itu, saya pikir kan dia punya ide yang membuat saya ini punya percaya diri untuk melawan mereka yang kaya gitu kira-kira. Jadi ide itu menjadi ide perjuangan. Gitu. Ide itu menjadi semangat bagi kita untuk melawan. Apalagi di era Soeharto, itu Soeharto itu bukan hanya membenci komunisme, membenci apapun yang berbau kayak gitu. Tidak ada kita baca buku novel Pramudia aja dilarang gitu. Apalagi motif puisi Wiji Tukul gitu. Wah, itu lebih mengerikan lagi gitu. Jadi ide-ide perlawanannya itu menjadi sesuatu yang menggairahkan, yang sesuatu yang buat kita tuh merasa bahwa aku punya nih senjata nih untuk melawan ketidakadilan dalam hidup ini, apalagi di negeri ini yang penuh dengan barat ketidakadilan. Yang ketiga karena apa menurut saya ketika ditakuti karena ada figur-figurnya, ada tokoh-tokoh pemikirnya yang memberikan pencerahan yang menakjubkan sekali. Ada orang juga Paulo Freire yang sangat kiri gitu. Pendidikannya membuat kita tuh paham kalau kita ditipu berkali-kali sekolah. Kita sadar sekolah nipu itu karena apa? Karena dia baca Paulo Freire gitu. Oh iya ya, sekolah nih hafalan dulu, udah hafalan, bayarnya mahal lagi. Coba anda lihat kampus kita ini. Wah, kalau aspek rektornya bilang, wah hebat, Anda masuk di kampus terbaik gitu.
Waktu masuk, nanti keluarkan kesel kan ya, kalau itu sudah, awas hati-hati, pengangguran sarjana banyak sekali. Masuk disambut, keluar diancam, gitu kan. Ini brengsek sekali kampus itu kan kadang-kadang. Wah, kampus kadang kala puji-pujiannya luar biasa. Ini kampus terbaik, kampus terdepan, kampus kerakyatan gitu kira-kira. Tapi ini sendiri rakyat nggak tahu di mana rakyat mana ini ya. Jadi pendidikan menjadi sadar kita, oh ya pendidikan ini menindas sekali. UIN misalnya, kemarin demo-demo UKT itu, kurang apa UIN demo UKT? Ngepung ruang rektor, bacakan Yasin UIN pernah. Di depan rektor baca surat Yasin, gitu. Agar UKT turun kira-kira. Sampai akhirnya dibubarkan semua toh, dan rektor kan rasanya bubarkan demo gampang aja. Mengikuti sholat istiqamah, jadi ini kita berhadapan dengan pemuka mak itu memberikan kesadaran bahwa ada penindasan. Di pendidikan kita kenal Paulo Freire, di soal pengaruh kita kenal dengan Antonio Gramsci tentang hegemoni. Para pemikir-pemikir kontemporer ini membuat kita sadar dan memahami bahwa negara ini memang dikuasai oleh para oligarki gitu. 3 hal itulah menurut saya yang membuat mahasiswa menjadi mengancam gitu. Mendiskusikan ini orang yang memahami menjadi bahaya karena orang kalau sudah tahu gitu, wow itu udah istilah Habibie tadi, Bung Habibie ini kan membuat akidah mahasiswa kita harus lurus terus kira-kira, jangan sampai dikotori oleh syirik macam-macam kira. Jadi harusnya lurus dengan Bung Habibie ini kan, harus tegas lurus, gak ada kelas menengah, ini adanya ada kau dieksploitasi atau kau yang eksploitasi gitu. Istilahnya Fernando Lugo ketika kampanye di Paraguay waktu itu kampanyenya sederhana aja, di negeri ini hanya ada 2, maling dan yang dimaling. Kalau kau ya tidak dimaling, berarti kau malingnya. Itu kan asik sekali pidatonya itu. Di negeri ada pencuri dan yang dicuri. Kalau kau bukan yang dicuri, maka kau lah pencurinya. Jadi kan kita berada dalam kategori yang sederhana hidup ini. Kalau kau nggak tereksploitasi, berarti kau yang mengeksploitasi. Gitu. Nah, kesadaran itu membentuk, ya jelas membentuk subversi dan itu membangun keterpesonaan kita pada pandangan Karl Marx. Saya ingin dengan Marx ada nggak hubungannya? Itu Marx itu menjadi sangat mengancam lah dengan ide radikalnya. Karena itu saya melihat bahwa kalau kita baca buku ini menjadi buku yang indah karena dia mengungkap sedikit biografi terjemahan Karl Marx dalam bahasa Indonesia misalnya. Yang disebut oleh Mbak Iya segala macam yang baru terjemahkan ya buku ini dan salah satu buku yang terjemahnya tak masuk akal. Ada terjemahan dulu, karena itu siapa ya? Dulu ada terjemahan buku Karl Marx. Biografi Marx ya. Biografi Marx yang kita baca halaman pertama itu udah bingung. Ini buku Marx atau buku apa ya? Sampai kita nggak tahu. Ini saking absurd ya. Terjemahnya bukan, Mbak. Ada terjemahnya buruk sekali. Sampai kita nggak tahu. Begitu berat Marx. Ini saya curiga janjian terjemahkan kalau nggak perlu aparat nih pasti ini. Jadi dengan terjemahan buruk kita menjadi benci sama Marx. Ini saking susah dibahami, konyol sekali sih ini loh. Saya duga ini aparat yang terjemahkan gitu. Jadi karena kita bingung memahami ide itu dan buku ini menjadi buku bagus karena kita jadi paham siapa dia gitu. Saya kadang-kala jujur Mbak, saya agak terharu baca buku ini. Manusia yang begitu, ada satu halaman yang saya bacakan nih ya. Marx didatangi oleh seorang wartawan ketika sudah usia tua. Maka wartawan itu mewawancari Marx. Ada satu kalimat yang kemudian ditanyakan oleh wartawan ini. Ini wartawan brilian sekali. Ini bukan rahasia. Jadi pertanyaan begini. Wartawan itu menulis begini. Selama keheningan sesaat, aku bertanya pada sang revolusionaris. Bertanya pada Marx. Dan filsuf itu memakai kata-kata penentu ini. Wartawan itu tanya, ini wartawan pintar. Pertanyaannya bukan bagaimana Pak Luhut soal tambang itu, bukan itu lah kira-kira. Atau bagaimana Pak Erick Thohir soal muktamar kemarin atau apalah, enggak begitu. Dia tanya begini. Wartawan itu tanya begini. Apa itu ada? Bayangkan. Pertanyaannya udah rumit sekali toh. Kalau kita tanya itu kita juga nggak tahu. Apa itu ada? Ya kita tahu kan apa itu UKT toh. Kira-kira. Jadi apa itu ada? Lalu dia jawab, dan sepertinya benaknya teralihkan untuk sesaat. Ini metaforanya bagus sekali. Dan sepertinya benaknya teralihkan untuk sesaat sembari memandang laut bergelora di depannya. Itu mungkin tinggal di pinggir pantai. Dan orang ramai di pantai. Lalu Marx mengulang pertanyaan itu. Apa itu ada? Lalu tanyaku dengan nada, dengan khidmat. Apa itu ada? Lalu dia menjawab, berjuang. Coba keren banget toh. Pertanyaannya rumit, jawabnya tegas. Berjuang. Itu ada, berjuang. Bayangkan, aku ada maka aku berpikir, Marx mengatakan aku ada karena aku berjuang. Ini jawaban yang membuat kita terenyuh gitu. Oh iya ya. Jangan-jangan itulah tugas kita hidup di dunia ini. Kita ada untuk berjuang. Maka saya rasa mari kita peluk Marx dengan sebaik-baiknya
Karena itulah pilihan kita hari ini. Kuliah nggak jelas kalian nasib masa depannya. Kira-kira. Mau jadi wirausaha, training berkali-kali, juga belum tentu jadi oligarki. Mau training motivasi berkali-kali, susah kan jadi oligarki. Mainnya kita menyusui oligarki dan semuanya itu, karena kita nggak ada di sana. Kita sudah buat itu, kita lawan itu, kita sadarkan rakyat tentang itu. Dengan cara apa? Marxisme, hanya itu. Dan Marxisme bisa di Indonesia uniknya bisa wujud macam-macam. Dulu kan unik kan Marxisme di Indonesia pada gerakan politik ada dalam Syarikat Islam pertama kali sebelum pisah ke PKI. Saya kadang-kadang agak unik sekali. Kenapa negeri yang mayoritas Islam itu tiba-tiba PKI-nya tinggi sekali gitu. Itu kan aneh sekali gitu. Negeri ini mayoritas Islam itu sejak 55 ada mayoritas Islam. Kok bisa ya? Karena komunisme tuh memahami kondisi sosial dengan cara sederhana. Orang jadi paham. Kenapa kau miskin? Kenapa kau bisa nggak bayar UKT? Kenapa hari ini kita duduk di sini? Kalau kita ini oligarki kan ngapain duduk di sini hari ini? Hari ini kita pilih mana kita beli mallnya ya kira-kira. Itu kita jadi wapres apa enggak ya? Kira-kira gitulah pertanyaannya. Hari ini kita di sini karena kita Marxis semuanya. Kita mau. Sekarang juga kayak banyak politisi cari forum ilmiah untuk dapat honor. Ya, iya kayak honor kausa gitu. Trennya sekarang. Trennya kan kampus-kampus kayak gitu. Jadi saya rasa kita harus jadi Marxis setelah melihat kampus kita juga. Isinya kampus cuma doktor honoris causa, doktor honoris causa. Ada ketua partai politik, temuan pengetahuannya cuma satu, tanah bisa keluar lumpur panas. Dapat doktor. Bayangkan, temuannya cuma itu aja, bikin lumpur, jadi lumpur panas keluar. Di Sidoarjo namanya Lapindo itu. Dia dapat doktor. Tahu nggak hakimnya? Lucu lagi ketika putusan Sidoarjo lumpur itu. Lumpur Lapindo karena gempa bumi di Jogja. Bayangkan, lumpurnya Sidoarjo, sebabnya gempa bumi di Jogja. Itu lumpur naik sumber kencana apa ya? Jadi kita harus jadi Marxis, karena berhadapan dengan orang yang nggak masuk akal itu kira-kira. Hanya ideologi ini yang paling masuk akal menurut saya untuk melawan absurditas kekuatan politik itu, dan karena itu mereka mengalang, melarang, mengancam dan sebagainya. Saya rasa itu, Pak. Barangkali ada yang ingin ditanyakan lebih jauh, silakan untuk disampaikan. Monggo kawan-kawan. Ingin membuat gagasan Marx ini tidak hanya di angan-angan, tetapi juga ada di perbuatan. Apa langkah terdekat yang bisa kita sebagai mahasiswa-mahasiswa yang mungkin lebih miskin dari Marx masa mudanya ini kita bisa lakukan? Mungkin secara baik secara intelektual maupun secara politis ya, dalam laku yang sekecil-kecilnya itu. Mungkin pertanyaan saya kepada mungkin Bung Habibie terlebih dahulu. Oke, ini sebenarnya pertanyaan moderator ini udah mengkhianati Marx sendiri ya tadi. Tadi katanya Marx bukan mencipta restoran, apa resep restoran. Saya juga nggak mau lah ngasih resep restoran, jadi bukan Marxis nanti saya. Tapi tadi ada kata-kata yang saya highlight ya dari Revan soal Marx, soal kekakuan, dianggap dogmatik dan lain sebagainya. Nanti saya kira Mbak Yuyut bisa menyambung, tapi saya ingin memulai diskusi soal antara Marx muda dan Marx tua, dan Marx mudanya adalah Marx yang dianggap humanis gitu ya, dianggap cerita banyak soal agensi, soal kultur, lebih kaya lah kira-kira, karena ada filsafat di situ, ada non ekonomi gitu. Sementara karyanya yang makrum opusnya itu, Kapital itu dianggap sebagai karya ekonomi politik yang kaku, kering, tidak lagi ada aspek agensinya, yang itu arahnya nanti diinterpretasikan oleh penerusnya, terutama di internasional kedua, itu secara benar-benar mekanis dan akhirnya membuat Marxisme menjadi dogma di internasional kedua. Nah ini yang kita ingin kuliti ya, apakah benar-benar Marx punya gagasan yang sekaku, sedogmatis itu, terutama soal historis ya, soal pembacaan biakan sejarah, atau dia sebenarnya punya pandangan yang lebih kompleks tentang sejarah. Yang pertama kita perlu jelaskan dulu mengapa ada pemisahan Marx muda dalam tanda kutip dan tua. Tadi Mbak Yud sudah bilang tidak sepakat, dan ya saya kira teryakinkan oleh argumen historis itu ya Pak ya, bahwa Marx muda, jadi Marx muda itu kan dibayangkan sebagai periode di mana dia menulis terakhirnya manuskrip 44 itulah ya. Setelah manuskrip 44 itu dianggap Marx tua. Manuskrip kenapa disebut humanis ya tadi karena dia kaya, di situ ada filsafat, ada dengan cara yang nyastra gitu nulisnya, ada gagasan alienasi yang mencerminkan soal problem-problem humanisme dan lain sebagainya, termasuk juga ada ekopol di situ. Nah, gagasan ini kurang mendapatkan perhatian di kalangan
internasional yang kedua, terutama di kalangan Marxis Soviet, kalau menurut Musto itu ada beberapa hal ya, kenapa gagasan manuskrip, bahkan manuskrip 44 ini tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Rusia dan bahasa yang lain oleh internasional yang kedua, saking takutnya gitu. Jadi internasional kedua ini aja takut tentang manuskrip 44 ini. Karena dalam manuskrip 44 ini ya Marx memang agak beda gitu dengan Marx di Kapital. Di Marx 44 ini tidak ada cerita soal kediktatoran proletariat, ceritanya soal humanisme, soal yang itu kemudian bisa diinterpretasikan oleh pemuka agama, bahkan beberapa teolog Kristen atau Katolik yang progresif itu memeluk Marx karena Marx yang muda ini, yang dianggap muda ya. Sementara yang di Kapital dan karya-karya Marx setelah 45 itu dianggap Soviet sebagai karya rujukan utama karena di situ ada penjelasan sejarah tentang ketidakterelakkan hancurnya kapitalisme. Nah ini saya kira yang menjadi alasan utama ya kenapa internasional kedua menghindari yang manuskrip 44 dan ingin menonjolkan sisi Kapital, karena di situ memberi legitimasi bahwa komunisme itu mungkin, dan bukan hanya mungkin tapi unavoidable, tidak terhindarkan. Nah, model Marxisme semacam ini yang menggambarkan ketidakhindaran kebangkrutan kapitalisme dan ketidakhindaran komunisme, pembacaan sejarah yang secara mekanis seperti ini, yang itu kemudian dikritik oleh kaum Western Marxism, kira-kira sebagian kaum Marxis Barat. Jadi itu ada Lukács, ada yang lain dan mazhab Frankfurt dan lain sebagainya yang lebih menonjolkan. Jadi ini lucunya ya, kalau yang Soviet itu kayak nggak mengakui itu manuskrip 44 itu dianggap hanya sekedar karya nggak penting Marx, karya nggak hanya pengantar yang itu nggak perlu dianggap serius lah kira-kira. Tetapi sebaliknya ekstrim yang lain, Western Marxism ini karena tidak suka pada kediktatoran proletariat, otoritarianisme Soviet, mereka justru menganggap sebaliknya, Kapital itu bukan karya monumentalnya Marx. Bagi mereka justru Kapital itu kemunduran dari karya-karya Marx sebelumnya yang lebih kaya, karena dia ada filsafat di situ, menggabungkan filsafat dan ekonomi politik. Karena yang Kapital itu kering, hanya sekedar ekonomi politik saja. Yang tadi karena interpretasinya internasional kedua itu sangat determinis historisnya, seolah-olah ya udah kapitalisme pasti runtuh dan komunisme pasti hadir. Mereka menghindari gagasan yang semacam ini dengan menekankan pada aspek tadi ya, soal alienasi tadi. Karena alienasi mendapat porsi besar dalam manuskrip 44 itu. Nah, Althusser, kawan-kawan mungkin dapat melihat ya, Marxis dari Prancis yang kemudian meneguhkan adanya pembedaan antara patahan epistemologis ya, istilahnya dia epistemologi, so break antara Marx muda dan Marx tua. Marx tua ini yang lebih humanis, yang lebih masih bicara filsafat, sementara Marx tua ini yang lebih determinis dalam melihat sejarah dan hanya fokus pada ekonomi politik, hanya pada ilmu sosial, kira-kira udah lepas filsafatnya. Nah, tapi kedua posisi ini ya, kalau menurut Musto, ini saya kira kontribusinya Musto salah satunya adalah melampaui dikotomi Marx muda dan Marx tua ini dengan mengatakan bahwa baik Marx muda maupun Marx tua itu ada keberlanjutan yang substansial. Gagasan alienasi itu tidak berhenti di manuskrip 44, tapi juga bisa kita temui di Kapital sebenarnya. Implikasinya apa? Implikasi politiknya ini saya kira lebih penting ya. Kalau Anda hanya percaya pada manuskrip 44, dan ini kebanyakan yang dipakai Western Marxism sampai sekarang ya. Jadi orang-orang yang post Marxis, cultural studies yang agak kiri-kiri, itu semua kira-kira sumbernya dari sana. Merujuknya pada Marx muda kira-kira. Karena Marx yang masih humanis, tidak determinis dalam melihat sejarah, menekankan pada pentingnya agensi dan lain sebagainya. Sebaliknya, mereka yang disebut Marxis ortodoks hari ini itu yang dianggap yang mengacunya pada si Marx yang tua ini, yang karya yang ekopolnya itu. Nah, padahal sebenarnya kalau menurut Musto, kita tidak bisa melihat manuskrip 44 ini sebagai karya yang sudah selesai. Dia hanyalah karya awal, catatan Marx tentang komentar-komentar dia terhadap Smith, terhadap Ricardo, terhadap Malthus dan lain sebagainya, yang bagi Marx sendiri itu belum selesai. Makanya Marx tidak pernah menerbitkan itu. Itu kan karya yang diterbitkan Anumerta, ya, diterbitkan setelah dia meninggal, kumpulan-kumpulan catatannya.
Karena Marx ini seorang perfeksionis. Tadi kata Mas Eko, dia pembelajar yang sejati. Dia sangat kritis terhadap karyanya sendiri. Kalau karya itu belum dianggap pantas untuk terbit, ya dia nggak akan menerbitkan itu. Jadi ketika di 1844 dia sudah didorong-dorong oleh Engels untuk ayo segera terbitkan Ekopolmu itu, yang waktu itu masih manuskrip ini, dia nggak mau. Baru akhirnya kan, bayangkan ya, 44 udah disuruh-suruh Engels segera terbitkan itu, baru akhirnya terbit tahun 67, 23 tahun kemudian. Karena saking perfeksionisnya Marx, dia ingin belajar banyak dulu dari Ekopol, tokoh-tokoh Ekopol, dan dia terus memperbarui literaturnya. Ini benar-benar kayak riset kaum akademik yang serius sekarang. Skopus itu. Waktu itu belum ada Skopus. Kalau ada Skopus mungkin Marx paling tinggi indeksnya. Karena dia begitu serius menuliskannya. Meskipun ya 20 tahun lebih prosesnya untuk menyempurnakan karyanya itu. Nah, bagi Musto keberlanjutan ini penting karena apa? Kalau bagi karena kaum Western Marxism itu sering menganggap ya udah Marx itu ya cuma yang Marx muda, yang Marx yang kultural, yang humanis, yang filsuf gitu. Sementara Marx yang Ekopol itu karena tadi dianggap dogmatik, determinis, sudah nggak usah. Dan sebaliknya Marx yang ortodoks, nah kadang saya ini dituduh juga ortodoks saya. Karena sering bicara kelas, bicara Ekopol, bicara kelas, produksi, reproduksi, wah itu ortodoks tuh, MH. Ya ini tuduhan yang paling mudah digencarkan ya, karena kemudian seolah-olah Ekopol dan sesuatu yang bersifat kesadaran kultur itu terpisah begitu jauh gitu. Yang sayangnya ini kan cuma perdebatan di antara pengikut Marx ini. Yang Western Marxism nggak suka karya Kapital, yang ortodoks nggak suka Marx muda gitu ya, terutama Internasional 2 ya. Tapi pada dasarnya ini harus kita anggap kedua-duanya ini karya Marx, bukan sekadar satu doang yang dianggap sejak lain enggak. Artinya kalau kita menganggap dua-duanya ini karya Marx ya nggak bisa dong kita memisahkan itu ya antara oh ya cuma Ekopol doang atau yang kultur doang atau studies doang. Artinya mempelajari menggunakan perspektif Marx juga berarti perlu mempelajari ekonomi politik, tapi juga mempelajari filsafat, mempelajari kultur, superstruktur ya dalam bahasanya Marx. Secara dialektis tadi Mbak Iwit menyebutnya bahwa ya in the first place itu tetap kondisi sosial. Nah ini kata kunci yang Marx di situ ada footnote-nya. Marx menekankan kondisi bukan menentukan kesadaran. Jadi bahasanya bukan pakai kata determine gitu. Tapi yang dia pakai itu kata mengkondisikan. Atau kalau mungkin bahasa Inggrisnya shape gitu. Artinya di situ lebih ada kemungkinan berubah gitu. Contoh sederhananya ya. Sama-sama kelas sosialnya sama, buruh tani sama buruh pabrik. Kesadaran kelasnya bisa beda kan? Kesadarannya bisa beda karena berbagai macam. Oh, yang pertama yang buruh pabrik dia punya diatur oleh negara. Ada katakanlah ini bekerja di sektor formal gitu. Sehingga dia bisa menuntut ke negara secara aman, paling tidak secara normatif negara itu melindungi dia punya hak berserikat, dia punya hak pekerjaan dia karena dia punya kontrak. Sementara buruh tani karena dia informal, nggak ada negara di situ, ya beda. Artinya kesadaran kelasnya bisa jadi lebih maju yang buruh pabrik dibanding yang buruh tani. Meskipun sama-sama buruh, sama-sama kelas pekerja. Nah, tapi ada juga aspek lain yang membuat lokasi kelasnya sama, tapi kesadarannya agak beda gitu. Dalam hal ini misalnya tentu saja ya, ada aspek hegemoni yang perlu diperhitungkan. Antara orang yang sering nonton sinetron, sama-sama buruh, yang satu nontonnya sinetron, yang satu nontonnya pidatonya Mas Eko, pasti beda ya. Kesadaran kelasnya pasti beda. Yang satu lihat video progres ya. Iya. Video progres. Yang satu nonton IBTV gitu, yang satunya nonton FTV Indosiar atau SCTV. Nah, ini yang menurut Marx jelas dia menunjukkan, bahkan dia waktu itu menekankan ya, yang sering terjadi justru kondisi sosial itu perkembangannya tidak selaras dengan kesadaran gitu. Ada ketimpangan di situ. Artinya dia tidak menentukan secara otomatis bahwa kelas pekerja harus pasti punya kesadaran kelas pekerja. Dia sudah mengantisipasi sejak awal bahwa ini pembacaannya nggak sedeterminis itu. Struktur kondisi kelas itu hanya mengkondisikan. Dia punya benih-benih pekerja, punya benih-benih kesadaran kelas pekerja karena dia bekerja ya secara struktural, secara lokasi kelas. Tapi bahwa kesadarannya itu belum tentu, belum otomatis dia akan jadi punya kesadaran kelas pekerja.
Karena ada faktor-faktor lain yang harus dipertimbangkan. Kalau istilahnya Marx ya many determination dalam kondisi konkret. Ya tadi bisa hegemoninya, ya satu nonton FTV, yang satu nonton Mas Eko, atau kondisi strukturnya beda. Yang satu kerja di buruh tani, nggak punya negara di situ yang ngatur, yang satu buruh pabrik yang punya negara yang menjadi wasitnya di situ. Juga dia punya kesadaran kelas yang berbeda dengan yang buruh tani. Nah ini contoh bagaimana kita perlu menekankan bahwa basis dan superstruktur ini perlu dipahami secara dialektis ya. Basis penting, dia yang menjadi titik awal gitu. Tapi superstruktur ini juga tidak otomatis mengikuti gerak dari si basis ini. Ada possibility yang berbeda-beda tergantung many determination yang harus dilihat di tingkat yang lebih konkret tadi. Mungkin itu dulu ya. Oke, terima kasih Bung Habibie. Saya kembali mengundang kawan-kawan untuk bertanya. Sekedar info, diskusi ini bekerja sama juga ya dengan HMI, Himpunan Marxis. HMI dan kami komunitas aksi Marxis. Masih Marxis. Jadi di sini sudah hadir juga cukup banyak perwakilan dari HMI dan kami. Saya mengundang kawan-kawan dari HMI dan kami untuk bertanya. Silakan. Ada kawan? Silakan. Ada dua. Ayo. Ada dua di depan sama belakang. Mas yang depan dulu. Harus mewakili HMI kami dulu. Iya, harus mewakili. Mas yang depan dulu boleh sampaikan. Nama saya Zainul Mutakin, saya dari kami. Sebetulnya menarik ya, membuka wawasan baru bagi kita sebagai kader, sebagai organisasi Islam, organisasi gerakan Islam. Nah, yang pengen saya tanyakan sebetulnya kalau kita bicara tadi kan sudah panjang biografi Marx itu dan bagaimana teorinya. Nah, sebetulnya saya sangat penasaran bagaimana sih tanggapan Marx terkait dengan Islam. Apakah di dalam sepanjang hidupnya itu ada pemikiran atau ada tanggapan soal bagaimana Islam memandang kelas bawah gitu. Kalau kita bisa melihat kan ada yang namanya di kamus Afin gitu. Dari kata daif gitu, yang lemah gitu, yang dilemahkan gitu. Jadi kan ini sebetulnya bertautan dengan apa tadi yang dibilang dengan kelas bawah gitu, yang dilemahkan oleh sistem gitu kan. Nah, di Islam sebetulnya ada konsep seperti itu. Dan ketika tadi ada yang jadi sebetulnya secara konsep awal sebetulnya kalau kita lihat Islam sebagai teologis kan dia berarti memandang secara teosentris. Berbeda dengan tadi yang disebutkan bahwa Marx memandang dengan cara yang sangat antroposentris gitu. Dari manusia ke manusia gitu. Nah, itu apakah ada semacam dialektika antara konsepnya Marx ini dengan apa yang ditawarkan oleh Islam sebagai melihat Musad Afin. Dan mungkin saya bisa meng-highlight bagaimana Ibnu Khaldun menjabarkan soal solidaritas sosial gitu. Solidaritas sosial dan asobiah gitu, ketika masyarakat itu saling membantu satu sama lain gitu. Dan kita bisa melihat juga di Islam soal zakat gitu, di mana ada perputaran kekayaan gitu, antara ada perputaran uang gitu di antara yang lemah dan yang yang mampu gitu. Mungkin dari saya. Ya. Poin aja, mungkin pertanyaannya lebih cocok ditanyain ke Mas Eko. Saya dari HMI, tadi menggunakan Islam ya, sesuai dengan asal muasal saya. Pertanyaannya itu, Mas, bagaimana Marxisme kemudian berkenalan dengan Muslim dan menjadi besar lewat itu, ya lewat syarikat Islam. Mungkin Mas Eko nanti bisa ceritain sedikit. Dan yang terpenting, bagaimana kita mengambil ibroh dari situ untuk gerakan politik Marxis saat ini. Terima kasih. Selamat sore, nama saya Maila. Saya punya 3 pertanyaan soal Marxisme. Pertama, paling berdasar, sebenarnya ideologi Marxisme itu masih bisa diterapkan atau bisa dibilang berhasil untuk diterapkan di negara atau memang tidak bisa? Dan bagaimana Indonesia melihat Marxisme sekarang? Dan kedua,
Dan kedua, saya sadar saya miskin, tapi saya tidak sadar apakah saya sedang dieksploitasi atau tidak. Dan bagaimana saya berada di titik sadar dan saya harus melawan, dan bagaimana saya cara melawannya, apakah harus berserikat atau bergabung partai. Dan ketiga, saya mengaku sebagai Marxis atau simpatisan Marxis, tapi saya masih menyukai produk-produk yang dianggap kapital. Misalnya, saya nggak keren kalau nggak pakai Apple, saya nggak keren kalau nggak pakai Adidas. Apa saya masih bisa dibilang Marxis kalau saya masih menyukai produk kapital? Terima kasih. Kak Mela dari himpunan Marxis juga. Nah ini Marxisnya mau sholat dulu bro. Biar ada jawaban kanan kiri ketemu. Oke. Ini kalau menjawab Islam sholat istiqoroh dulu mas. Oke, mungkin saya silakan Mbak Yud dulu untuk menjawab pertanyaan. Mungkin boleh menanggapi juga pertanyaan pertama, kedua tadi. Oh yang determinis. Baik. Oke. Oh yang pertama Mas Yen. Saya minta maaf bahwa saya tidak menguasai keislaman ya, dan agak sulit menghubungkan Marx dengan Islam, walaupun juga saya ingat ada tulisan, saya lupa ya, ada ex anggota Partai Komunis yang juga pernah menulis tentang Marxisme dan Islam, Hasan Raid namanya, saya nggak tahu bukunya di mana itu ya. Tapi begini kawan-kawan, saya mohon maaf ya, jangan tersinggung, saya memperlakukan Islam serupa juga dengan Kristen atau agama-agama yang lain. Ini semua konteksnya agama. Justru persis inilah yang dikritik oleh Marx ketika kita bicara tentang manusia dan masyarakat ya. Tapi kemudian titik tolaknya, startingnya pada teologi. Itu problemnya. Jadi menurut saya kritik Marx terhadap Protestan, teologi Protestan pada waktu itu yang dipergunakan oleh Kekaisaran Prusia dan secara umum Eropa, yang dikritik Marx itu menurut saya juga serupa kalau mau kita kritik terhadap Islam sebagai agama. Jadi Marxisme menurut saya agak absurd ya, ada embel-embel Marxisme Islam gitu, menurut saya agak absurd ya. Kenapa kita harus memaksa? Karena justru persis masuknya teologi di dalam persoalan masyarakat inilah yang menjadi basis kritik Marx. Jadi kalau saya bayangkan waktu itu Marx hidup awal di abad 21 di mana Islam mulai diperbincangkan sebagai sebuah bukan hanya sekedar agama tapi juga mulai masuk ke ranah ilmu atau masuk ke ranah pendidikan. Barangkali nasibnya akan sama dengan Protestan sebagai sebuah agama. Jadi gini, kalau kita mau bicara membebas tentang penindasan, startingnya harus dari rakyat, bebaskan dari teologi. Dan kalau kita bicara penindasan, berakhirnya harus ada pembebasan. Dan pembebasan itu dari rakyat, bukan dari agama-agama. Nah, jadi dialektikanya itu dari rakyat ke rakyat. Komentar saya itu pendek. Jadi posisinya saya samakan bahwa yang ditolak Marx justru campur tangan teologi. Inilah sebabnya Marx kemudian dituduh ateis. Dan gak cuma Marx, tetapi waktu itu Marx dan teman-teman Bruno Bayer, Feuerbach yang disebut Hegelian kiri, mereka disebut ateis. Ateis dalam arti memisahkan teologi dari negara, relasi masyarakat sipil dengan negara. Ini Marx salah kaprah kita, ateis adalah orang nggak beragama, padahal bukan itu. Tidak beragama di sini posisinya adalah memisahkan campur tangan agama di dalam mengatur masyarakat dan negara, titik. Nah ini kita salah kaprah juga ya, sehingga kemudian kita juga suka agak memaksa Islam dan Marx dan sebagainya. Nah jadi Marx sebenarnya tidak mencurahkan banyak waktunya untuk memperbincangkan Islam karena waktu itu konteksnya belum ke sana, tapi memang Marx pernah ke Aljazair dan pernah sedikit ngomong, nanti Mas Habibie saja biar yang ngomong, saya tidak terlalu berani masuk ke ranah itu. Nah, baik kawan-kawan. Nah, lalu ini menurut saya juga sejarah pemikiran Marx dari dia muda sampai tua, dari periode di Jerman sampai dia di London, sesungguhnya dia berusaha ketat ya untuk menerapkan apa yang disebut dialektika materialisme. Nah ini yang jarang kita pahami ya. Jadi dengan demikian memahami Marx, kita nggak bisa deterministik. Juga tidak seperti banyak yang dikatakan banyak ilmuwan sosial belakangan ini bahwa Marx ekonomistik atau Marx
ya kebanyakan mengatakan Marx mereduksi realitas sosial ini dengan ekonomi. Nah, itu tadi sudah dijelaskan oleh Mas Habibie. Nah, itu salah kaprah karena sesungguhnya yang revolusioner dari Marx adalah ketetapannya untuk menerapkan, menganalisa segala sesuatu dari dialektika materialisme ini. Nah, jadi ketika dia juga bicara memposisikan agama dengan negara dan masyarakat sipil atau bicara tentang rakyat tertindas, maka yang harus kita pahami adalah itu dialektika gitu loh, realisinya. Jadi bukan soal Marx itu menolak agama, bukan di situ posisinya. Tapi ada dialektika bukan dialektika antara agama, sorry. Marx mau membebaskan itu karena itu bikin ruwet. Jadi dialektikanya Marx di sini yang kokoh adalah antara saya sebagai manusia yang memiliki kesadaran, tadi nyambung Mbak siapa tadi namanya? Mbak Maila ya. Saya yang memiliki kesadaran sebagai manusia, bukan kesadaran sebagai Marxis dulu, sebagai manusia. Kalau Anda nggak merasa tertindas, ya itu berarti kesadarannya belum terolah memang ya. Tapi saya merasa punya kesadaran sebagai manusia. Kesadaran sebagai manusia sebelum kita merasa tertindas atau tidak itu apa? Soal kebebasannya kan, hasrat kebebasan, free will-nya ini loh. Ini kesadaran kita sebagai manusia. Dialektika itu dengan saya sebagai anggota civil society pada kelas yang proletar. Sebenarnya kan itu nanti dialektikanya. Dan Marx mencoba ketat dalam hal itu, termasuk antara filsafat dan ekonomi politik itu juga berdialektika. Nah, maka kalau kita bicara tentang dialektika materialisme, sesungguhnya yang revolusioner dari Marx, karena itu saya mengatakan bahwa Marx sebenarnya bukan sekedar ide politik, tapi dia science. Sainsnya titik yang revolusioner dari dia adalah dialek pendefinisian tentang materialisme ini. Itu yang menurut saya revolusioner. Dan pada waktu itu belum ada ilmuwan sosial yang membahas tentang materialisme ini versi Marx. Karena menurut Marx, materialisme yang meter itu titik tolaknya ada pada kerja. Pada waktu itu belum ada yang ngomong soal itu. Weber juga belum. Durkheim yang mendahului Marx belum ngomong titik tolak kerja. Jadi yang material itu kerja. Karena kerja ini ontologis dari manusia. Karena kenapa? Manusia itu ada, eksis. Karena dia teraktualisasi dalam bentuk kerja. Karena kerja mengandaikan dia mengolah alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan dengan begitu dia membangun relasi sosial. Adanya struktur tadi yang disebut Mas Habibie, basis struktur dalam konteks relasi produksi dan superstruktur dalam konteks aturan-aturan hukum, aturan politik, ideologi dan sebagainya, itu seluruhnya ada struktur ini karena ada namanya kerja. Ini yang penting dari Marx. Dan ekologi Marx juga lahir dari bahwa dalam kerja manusia berrelasi dengan alam. Hakikatnya apa? Manusia mengolah alam sesuai kebutuhan, appropriate. Sayang Marx tidak memerinci apa yang disebut appropriate ini. Itu tetapi di bawah kapitalisme ini menjadi problem karena mengolah alamnya menjadi eksploitasi untuk akumulasi kapital. Nah, ini nyambung kemudian dengan Mbak Maila. Maka kemudian juga salah kaprah ketika kita mengatakan saya menyatakan Marxis tapi saya membeli produk-produk kapitalis. Saya kira itu salah kaprah juga gitu, nggak tertib di dalam berpikir tentang dialektika materialistik. Nah, kemudian beberapa ada gerakan-gerakan ekofeminis misalnya, saya menolak produk-produk kapitalis, misalnya saya tidak mau menggunakan kosmetik, saya kembali ke alam. Misalnya saya merawat muka dengan teh dan sebagainya. Tapi pertanyaannya, di bawah kapitalisme, ada nggak produk yang tidak diproduksi secara massal? Saya ingin tanya, ada nggak? Mbak Maila, ada nggak di masa kapitalisme ini barang-barang yang tidak diproduksi secara massal oleh kapitalis? Ada nggak? Produk barang-barang, oke, itu kapitalis. Tapi produk seperti ini produk kapitalis bukan? Ini loh kebutuhan pokok air, kapitalis nggak? Apa di masa kapitalis sesuatu yang diproduksi bukan hasil dari
produk kapitalis. Maka seperti yang dikatakan Mas Bibi, di bawah kapitalisme, apa yang kita kenakan dan apa yang kita konsumsi itu tidak terelakkan. Artinya berarti seorang Marxis tidak terelakkan untuk menggunakan produk kapitalis. Tetapi catatannya adalah, tentu kalau itu sekelas Anda, nggak mungkin Anda akan memaksa diri untuk belanja barang-barang branded misalnya. Saya nggak mungkin beli Gucci, dari mana duitnya? Saya harus mungkin menikah dengan orang kaya. Mana ada orang kaya mau dengan saya misalnya. Mungkin kalau menikah dengan polisi yang bintang-bintang bisa ya, tapi mana ada polisi mau dengan saya misalnya, kayak Sambo gitu. Ya nggak mau lah Sambo lihat saya, aduh. Itu kan. Jadi tidak terelakkan. Maka menurut saya ini juga kayak hukum sosial. Seorang yang Marxis rata dia juga nggak punya uang banyak. Uang banyak dalam arti untuk konsumsi yang berlebihan. Tetapi dia bukan berarti tidak mengkonsumsi barang kapitalis. Sepanjang ini appropriate. Appropriate itu apa ya? Sesuai kebutuhan ya. Wajar, yang wajar. Nah ini yang agak sulit menerjemahkan konsep Marx tentang appropriate gitu ya. Jadi menurut saya seorang Marxis di masa sekarang ya nggak apa mengkonsumsi barang-barang kapitalis sepanjang appropriate. Itu loh masalahnya, bukan dengan keserakahan gitu ya. Ini salah kaprah ya. Dan ini juga kita harus bicara dengan dialektika, kecuali bahwa kita semua sudah mampu melakukan sebuah revolusi pembebasan dari kapitalisme. Itu lain perkara gitu loh. Tetapi kita masih di bawah kapitalisme justru persis. Ini tidak terelakkan. Yang tepat apa? Inevitable atau apa ya? Nescaya ya, menjadi necessary sebenarnya. Nah, ini ya. Kalau kemudian Anda menjadi seorang Marxis, bukan berarti Anda nggak boleh bekerja menjadi seorang konsultan. Nah, ini juga salah kaprah. Nggak mau bekerja, tapi minta iuran sumbangan hidup dari kawan-kawan. Nah, ini nggak benar. Dan ini banyak dilakukan para aktivis. Ingat ya, maaf ini, aktivis generasi saya seringkali atas nama kolektivitas. Kita kan Marxis, kolektif. Maka kamu punya uang berapa? Itu untuk kita lah. Ini menurut saya kurang ajar. Karena kemudian saya harus bekerja, dia nggak bekerja, tapi atas nama sosialisme kolektivitas, kemudian saya harus share terus menerus. Lah kan enak ketergantungan. Oh, masa-masa fase itu kita alami kawan-kawan. Nah, tapi itu kemudian kita kritik. Yang nggak kayak gitu juga yang namanya sosialisme. Konsep sama rasa, solidaritas, kebersamaan itu bukan berarti kamu eksploitasi teman gitu ya. Nah ini semua, ini sebenarnya kita nggak mengkuki dari hukum dialektika itu. Berapa susah kita bicara tentang atau menganalisis secara dialektika materialisme. Nah, jadi menurut saya seluruh karya Marx itu Marx berusaha konsisten untuk menerapkan dialektika materialisme. Karena itu, ketika kita menganalisis pembebasan dalam tradisi Marx, itu berarti juga harus ada pembebasannya. Nah, seringkali kita juga bincang hanya tajam di analisis, terutama ini maaf ya yang Marxist fashion itu hanya wah saya Marxist gemar analisis, tetapi dia tidak mau masuk di dalam konteks pembebasannya, nggak mau berorganisasi, ya toh? Ini kan Marxist wacana ini, sorry ya kritik ya, nggak mau berorganisasi, bahkan diajak membangun partai Marxist juga nggak mau. Wah ini banyak sekali kawan-kawan mengaku saya Marxist, yuk berorganisasi, masuk serikat buruh petani, ntar dulu deh. Ini ada partai Marxis, partai buruh, ntar dulu deh. Ya itu juga belum seorang Marxis. Jadi ini yang apa? Kita suka lepas ya ke konsistensi pada pengertian tentang dialektika materialisme menurut Marx. Nah, karena itu tadi yang sudah diulas oleh Mas Habibie sebenarnya nanti di dalam praktek revolusi negara-negara, praktek politik dan juga pembangunan partai, di situ memang inkonsistensi terhadap pemikiran Marx tidak terelakkan juga banyak terjadi gitu ya, termasuk reduksi pemikiran Marx yang filsafat menjadi hanya ekonomi politik atau pemikiran ilmu sosialnya menjadi hanya semacam doktrin dogma ideologis. Jadi itu bukan Marx-nya,
tetapi implementator atau politisi yang coba mengimplementasikan konteks berorganisasi secara Marxis, inilah yang kemudian tidak inkonsisten dengan dialektika materialisme, karena itu kemudian banyak terjatuh pada reduksi-reduksi. Saya kira problemnya lebih di situ. Jadi sekali lagi saya garis bawahi bahwa berpikir Marxis itu sesungguhnya adalah berpikir dialektika materialis. Ini yang susah. Dan itu berarti mengasumsikan kita juga berperspektif historis ya di dalam memandang masyarakat itu. Nah, semoga ini menjawab ya pertanyaan 1, 2, 1, 2, 3. Semoga secara umum menjawab. Seperti itu kawan-kawan. Oh ya, satu lagi, Marx dituduh juga seorang positivis. Tetapi Marx bukan seorang positivis juga, karena kalau positivis kan mengandaikan masyarakat geraknya ditentukan seluruhnya seperti gerak alam. Marx kan tidak, masih mengunggulkan tentang kesadaran manusia. Ada aspek subjektif. Jadi dia juga bukan positivis, bukan deterministis. Jadi apa? Dia seorang dialektik materialis. Dialektik materialis. Di situ. Ini yang sulit di dalam memahami soal Marx. Oke, terima kasih Mbak Iyun. Saya ingin lanjut ke Mas Eko. Mbak Iyun tadi menggarisbawahi bahwa Marx berusaha membedakan atau mengkritisi teologi itu sebagai satu aspek yang justru bisa menindak-bobokkan rakyat sehingga dia takluk atau teroperasi di bawah sistem yang kapitalistik dan menindas. Nah, sehingga tadi Mbak Iyun menggarisbawahi juga bahwa tidak perlu memaksakan sebetulnya hubungan antara Marxis dan Islam dalam kita mempelajari Marxisme. Nah, Mas Eko, gimana tanggapannya terhadap pertanyaan-pertanyaan tadi? Tentang saya, ngapain kita maksa-maksa? Ya, ini pentingnya diskusi diikuti oleh HMI dan PMI. Dan kami maksud saya. Kalau diskusi diadakan oleh PRD, FMN, LPD sama aja. Nggak ada pertanyaan sesakral itu kira-kira. Dan wajar juga Mbak Yud bisa jawab itu karena ruang otoritasnya berbeda kira-kira. Jadi saya sepakat bahwa dalam masyarakat yang ya kita dimanapun kan mendengar adzan toh, baru ngomong dikit ada adzan. Ini masyarakat yang adanya banyak sekali. Artinya ini masyarakat yang tempat ibadahnya apapun kita katakan agama itu candu, agama itu brengsek lah apa tuh, ya ketemu orang agamaan semuanya gitu. Itu lebih mudah di Jogja ini nyari tempat masjid ketimbang perpustakaan toh kira-kira. Dan perpustakaan tuh dapat sore masjid bisa 24 jam kira-kira. Kita berhadapan dengan masyarakat religius ini yang dikit-dikit halal haram dan segala macam lah yang kayak gitu. Apa pentingnya Marxisme menurut saya? Saya nulis buku 2, Islam kiri 1, Islam kiri 2. Kalau kita pembebasan, semua buku agama lah kira-kira tulis gitu. Karena saya ingin mengatakan bahwa orang agama harus terlibat dalam perubahan sosial sebelum agama dibajak oleh kaum-kaum yang brengsek itu. Yang orang sebut intoleran lah, macam kekerasan, karena pada dasarnya Islam kalau kita lihat tidak pada konteks itu. Saya bukan dai dan bukan ustadz menurut saya, tapi saya punya dasar argumentasi yang tertulis dalam beberapa buku Islam kiri. Pertama, memang kitab suci ini dilahirkan untuk melakukan rekonstruksi sosial. Semua misi pembebasan Islam itu didorong untuk melakukan perubahan pada menuju tatanan keadilan. Kalau ini karena yang tanya anak HMI sama kami, menurut saya penting sekali, dia paling tahu tentang kronologi Quran. Jadi menurut saya semua ayat-ayat yang turun di Mekah di pertama itu semua ayat melakukan kritik atas tatanan sosial. Semua surat dalam Quran kan provokatif semua tuh kira-kira. Maka saya sering ngajak Mbak Yun untuk baca Quran dikit-dikit. Karena ini kita provokatif gitu. Ini dari kapital dia kutuk habis-habisan gitu loh. Misalnya surat Al-Ahab gitu. Itu Al-Ahab itu oligarki gitu. Abu Lahab itu oligarki banget kira-kira. Dia kaya, dia jutawan, dia kuasai masyarakat jahiliyah, dia kapitalis tulen lah awal abad gitu kira-kira. Allah katakan tabat yada Abu Lahab, celakalah Abu Lahab kira-kira. Tidak ada kitab suci yang menyerang orang kira-kira. Untung itu Abu Lahab, kalau Erick Thohir lain lagi pasti. Untung waktu itu belum muncul Erick Thohir, gitu Abu Lahab yang muncul gitu. Kalau itu ada Erick Thohir Luhut pasti ayatnya ke sana kira-kira. Dan belum ada sistem hukum kalau kena Rasulullah kena pencemaran nama baik dan undang-undang ITE kira-kira. Itu artinya sedari awal ayat ini provokatif, nyerang terus orang kaya gitu. At-Takasur, Abu Lahab semua nyaris 12 ayat tuh nyerang orang kaya semuanya. Kayak Allah tuh nggak suka kalau orang kaya tuh dominan sekali. Tugasmu Nabi adalah nyerang orang kaya ini kira-kira. Maka kata Allah, kata orang-orang Quraisy itu kan
Hebatnya Quran itu dialektik kok kira-kira. Orang lo kayak gini, Allah terus campur. Orang lo kayak gini, Allah terus campur. Ini Quran tuh bukan paket kurikulum bebas merdeka belajar atau bebas merdeka gitu. Ini ayat ini muncul karena ada masalahnya di bawah gitu kira-kira. Semua ayat itu muncul karena ada masalahnya. Bahkan ketika ada orang duafa ketemu Nabi dan itu orang buta, Nabi nggak gitu nanggapi, bukan nggak gitu nanggapi, agak cuek dikit lah kira-kira. Ini Allah turun tangan, Muhammad, itu kok nggak nanggapi banget sih sama orang ini kira-kira? Harus tanggapi dong. Namanya surat apa yang panjang sekali. Artinya sejak awal Islam ini bukan di bawah FPI apalagi MUI gitu. Ini di bawah semangat kebebasan menurut saya. Sama, nggak suka sama orang kaya tuh berat banget lah kira-kira. Sampai nanti ada seorang sahabat namanya Abu Dhar. Ini menurut saya orang agak senting sekali. Ya gila sekali, miskin, nekat, radikal. Nanti Rasul bilang begini. Ini Abu Dhar ini revolusioner sekali. Besok dibangkitkan di akhirat sendirian. Bayangkan, sendiri bangkit di akhirat. Kita besok bangkit, ketemu Muldoko lagi. Ya Allah, Muldoko Prabowo ketemu lagi kita kira-kira. Itu dia akan dibangkitkan sendirian karena saking radikalnya dia gitu. Dia orang yang pertama kali mengutuk kekayaan para sahabat. Ini benar, semua sahabat bukan orang suci semuanya. Itu bisa dikritik gitu. Waktu itu sahabat Rasul namanya Utsman kaya sekali. Dia besar, dia kekayaan melimpah. Abu Dhar adalah orang yang mendemo pertama kali, sendirian demonya. Dan hanya satu pertanyaannya, Umar, itu kekayaan dari mana? Kalau itu kekayaan dari kerja kerasmu, namanya mubazir. Kalau itu dari kekayaan negara, korup. Gitu. Bayangkan, demo bikin pertanyaan gak ada jawaban. Gitu. Kalau kau dari kekayaan itu pasti korup. Jadi ini ada satu realitas yang ditentang oleh Quran adalah realitas ketidakadilan. Itu misi sucinya. Kita nggak bisa melihat Islam sekarang ini. Ini Islam ya nggak bener atau apa. Itu Islam nggak bisa dilihat dari apa yang sekarang ini. Sama dengan Anda nggak bisa lihat Marxisme hanya dari Budiman Sujatmiko karirnya. Ini gimana sih dari PRT kok kayak gini gitu. Apalagi lihat yang lain-lain gitu. Anda nggak bisa melihat Marxisme dari figur kayak gitu. Itu sama dengan Anda lihat Islam dari Habib Rizik. Ya nggak bisa lah kira-kira. Ada saya, ada Bibi. Ini Islam juga loh kira-kira. Cuma dia belum sholat asar. Iya, namanya aja udah Habibi. Kalau Prasetyo sangat Pancasila. Habibi, bayangkan Habib. Jadi kita nggak bisa melihat Islam dari 1-2 orang, sama dengan kita lihat komunis dari 1-2 orang. Misinya adalah misi pembebasan. Bahkan realitas empirisnya adalah ya dalam Islam bukan soal Tuhan menentukan segalanya gitu. Tuhan tidak menentukan segalanya, itu ikhtiar manusia di situ. Maka ada satu ayat Quran yang mengatakan bahwa kamu tidak bisa membebaskan dirimu kecuali kamu berusaha sendiri gitu. Dia ngasih kebebasan pada manusia gitu. Mau kafir mau terserah lah kita ini. Mau sholat juga nggak masalah loh. Dan enak-enaknya Tuhan dalam Islam itu kan maha pemaaf kok kita mau komunis dulu nggak apa-apa. Mau kanan dulu nggak apa-apa. Jadi anak kami sama MI bikin diskusi ini insya Allah pahalanya banyak gitu. Karena Tuhan itu pemurah sekali, baik hati sekali. Menurut saya artinya Allah di kita tuh Allah yang pemurah. Allah yang menyukai orang-orang yang bertindak revolusioner. Mana ada nabi peneguh status quo menurut saya. Semua nabi itu melawan terus. Mau Musa, mau Ibrahim, mau siapa aja lah. Ada sebut semua nabi itu. Nggak ada nabi kok gimana kita kapitalis, oke beres. Gitu. Mau Musa menyerang Fir'aun, Muhammad nyerang ini, Nuh nyerang ini, semua nabi nyerang itu semuanya. Dan kalau ada nabi yang meninggalkan umatnya, pasti dihukum sama Allah. Itulah Nabi Yunus. Organisir capek-capek pergi. Wah langsung dimakan ikan dia, ya kan? Itu untung kita Tuhannya nggak sakit sekarang. Kalau Tuhannya sakit sekarang mantan PRD dimakan ikan semuanya kira-kira. Tuhannya aktif, kalau nggak radikal diambil sama Tuhan itu. Ini kan Tuhan aktif kira-kira. Kalau nggak revolusioner, hukum kamu kira-kira. Kembali dong, organisir lagi dong. Masa nggak organisir kamu ini kira-kira? Jadi Tuhan tuh suka dengan orang yang berjuang gitu kira-kira. Tuhan sangat senang dengan nabi-nabinya yang sangat berjuang semuanya. Dan nabinya semua miskin. Ya ada nabi kaya yang namanya Sulaiman, oligarki sekali. Saking kayanya Sulaiman sampai bicara sama jin dan ya pembuat besi ya. Tapi Sulaiman yang paling kaya kan kira-kira. Lainnya miskin-miskin semuanya. Entah Muhammad, entah Isa lah, entah Musa lah kira-kira. Itu orang miskin semua. Jadi realitas empirisnya menunjukkan bahwa agama ini melawan ketidakadilan. Karena itu agama ini berpihak pada orang-orang miskin. Agama ini selalu berpihak pada mereka yang lemah dan berdaya. Perangkat ini mestinya penting untuk kita khotbahkan ketimbang orang-orang harus hijrah ke surga atau umroh dan haji dan sebagainya. Misi ini yang penting kita tawarkan. Karena apa? Atau keluarga sakinah dan segala macam lah trennya. Karena apa? Karena agama ini punya tempat mobilisasi namanya Jumatan. Ya kan? Tidak ada
khutbah yang kita radikal apapun tanpa diskusi kecuali Jumatan. Wah, itu kan menarik sekali kalau Anda UIN semuanya bisa khotib. Wah, itu dasar sekali Jumatan itu. Saudara-saudara oligarki memang tolit. Amin, amin. Itu udah asik sekali kalau khotbah itu radikal semuanya. Cuman kita kan nggak memanfaatkan mimbar ini. Mimbar yang tidak demokratis tetapi propagandis. Dan ini yang dilakukan oleh syarikat Islam di masa lalu. Saya bayangkan kalau semua teks-teks Marxisme ini bagikan di masjid-masjid, di TPA-TPA, Masya Allah, saya rasa ini kiri mendadak kita nih kira-kira. Nggak usah baca Indo Progres langsung kiri, masuk masjid kiri, masuk keluar kiri kira-kira. Jadi artinya kita butuh semangat itu, dan syarikat Islam dulu mendorong itu semuanya, menguasai mimbar-mimbar, karena dengan begitulah Marxisme jadi populer gitu. Orang Islam tuh kan asal beragama senang tau, Masya Allah beragama kayak gini tuh. Oh ya, aku akan seperti itu. Kita butuh sesuatu yang sederhana yang buat orang tuh melawan ketidakadilan itu berpahala, itu penting sekali. Oh iya ya, kalau melawan oligarki semua orang-orang satu ini sama dengan melawan Abu Lahab. Saya dulu ingat saya waktu di TK, saya sering ceritain. Di TK ini dulu saya di desa kecil ngajari ngaji itu gampang. Orang desa tahun 80-an nggak ada televisi, nggak ada, orang patuh semuanya. Anak-anak kalau nggak sholat masuk neraka loh ya, semua takut. Saya masuk TK sini, TK yang sekuler, TK yang kapitalis, TK Suhada dan semuanya. Ngajari anak-anak orang kaya dengan mukjizat, nggak ketawa mereka. Anak-anak tongkat Nabi Musa bisa belah laut, ketawa mereka, belah laut, bisa terbang nggak? Coba ya, Musa bisa terbang, bisa kapan jadi Superman ya kira-kira. Kita ubah pertanyaannya, anak-anak besok setelah ngaji ini coba cari tetanggamu, saudaramu yang kaya Abu Lahab dan Abu Jahal. Wah, besok anak pintar sekali, Pak Lurah, Pak Duko, Pak Camat, semuanya. Langsung analisis kelasnya jalan mereka, karena orang yang melakukan kejadian dan ini itu kira-kira. Kita butuh Marxisme dalam praktek yang paling sepele sehingga anak bisa radikal sejak awal. Oh iya ya. Kalau TK kenal dengan Marxisme, aku rasa sudah sehabibi, wah sudah berjuang gerilyawan hutan-hutan kira-kira. Tanpa lapor propaganda atau apa. Yang ingin saya katakan adalah agama mari kita dekatkan dengan semangat pembebasan. Agama mari kita dekatkan dengan semangat keberpihakan. Agama pada saat kalau saya bicara Islam punya benih itu semuanya, karena sejarahnya menunjukkan itu. Kandungan-kandungan Quran yang mengarah ke sana, dan pada konteks sosialnya mendorong ke situ. Karena apa saya rasa? Karena agama makin dikapitaliskan hari ini. Tidak ada kapitalisme di Indonesia yang paling ekstrim kecuali kapitalisme agama. Semua sekolah agama termasuk UIN mahalnya minta ampun. Fakultas dakwah tarbiyah mahal semuanya. Sampai tafsir hadis mahal, bayangkan. Tafsir hadis mahal sekali. Kita ini produk gratis semuanya, masa mahal sekali? Masa kita ketemu dengan Rasulullah langsung, udah meninggal beliau. Kalau kecuali ada metaverse bisa ketemu gitu kan. Nggak ada, duit itu mahal semuanya. Fakultas agama mahal semuanya. Anda mau beragama mahal semua, mau umrah juga mahal, haji apalagi gitu. Semua dikapitaliskan. Bahkan korupsi paling negeri di negeri ini adalah korupsi kitab suci, bayangkan. Korupsi Quran. Waktu Sekjen Departemen Agama ditanya hakim, kenapa korupsi? Khilaf. Coba bayangkan khilaf. Ya Allah, khilaf miliaran rupiah kira-kira. Kitab suci dikorupsi, apapun haji dikorupsi gitu. Kapitalisme yang paling bahaya adalah agama. Yang kedua, otoritarisme yang paling berbahaya menggunakan agama. Gitu. Oh, lihat komunis nih, kita serang nih pasti ateis. Saya ingat sekali waktu dia Islam. Itu malam itu saya pas ada di Jakarta juga. PKI ngumpul serang, ayo kita serang, PKI ngumpul serang. Serang semua orang-orang dalam benci. Kadang-kadang menggunakan agama gitu. Dan agama dijadikan landasan untuk melakukan tindakan fasis dan otoriter. Ini banyak di negeri ini. Agama sering digunakan untuk itu. Nah, Islam untuk nakut-nakuti gitu. Islam sudah menakutkan, nakut-nakuti lagi kita. Iya, itu untuk nakut-nakuti. Sudah begitu, Islam menjadi legitimasi ketidakadilan gitu. Karena itu orang Islam perlu diajari dialektika, karena penting sekali agar jelas masalahnya nanti. Ini kemarin saya sering cerita tuh. Kira-kira 2 bulan yang lalu saya ikut Jumatan tuh bagus sekali khotbahnya. Saudara-saudara, masalah kita adalah kenaikan bensin, BBM. Wih, mantap sekali khotbah ini menurut saya. Oh, saya dengarkan baik-baik. Tapi ternyata berikutnya tesisnya lain lagi. Ya, kita harus sabar di dunia ini. Karena di akhirat nanti tidak ada BBM segala kira-kira. Ini kan karena antitesisnya nggak ketemu kira-kira. Anda dia diajari dialektika, dia pasti tahu sebabnya BBM itu kenapa naik gitu. Karena dia nggak tahu antitesis, akhirnya di akhirat nanti ketemunya gitu. Ya di akhirat kita sudah nggak ketemu dengan Luhut dan sebagainya, nggak mungkin dia bikin kebijakan kira-kira. Nah, itu pentingnya orang Islam ajari tesis dan antitesis, karena itu menjadi agama menjadi indah dan beragama menjadi sangat revolusioner karena melihat mereka yang lemah. Saya bukan mengatakan bahwa Karl Marx itu adalah Islam dan sebagainya, tidak itu. Yang saya katakan bahwa misi pembebasan dia nyaris serupa dengan misi pembebasan dalam Quran.
Kira-kira itu dalih pembelaan saya. Kira-kira. Percaya apa enggak terserah. Kira-kira. Terima kasih. Oke, saya hanya kalau masalah agama udah serahkan ke Pak Kiai Eko aja. Saya menanggapi yang terakhir saja. Tadi sudah disinggung Pak Yud, tapi saya ingin menanggapi dari aspek yang agak lain ya. Tadi pertanyaan soal, apakah pakai produk kapitalisme Marxisnya jadi nggak kafah gitu ya, kalau pakai bahasanya, bahasanya kawan-kawan yang di sini mungkin ya. Nah ini kan implikasi politiknya gede ya. Ini seolah-olah kalau nggak pakai produk kapitalis, terutama yang branded itu terus sudah progresif gitu. Misalnya pakai tas yang dari apa Mbak itu, yang biar nggak pakai plastik gitu loh. Oh iya, tas pandang. Nah, tas pandang, terus nanti makannya beras organik, ya, pakai sabun organik, terus pakai, ikut itu program 1 jam mematikan listrik, ya, terus ikut kegiatan-kegiatan lain yang biar dikira progresif itu, karena dianggap mensabotase kapitalisme lah dan lain sebagainya. Padahal Marx dengan jelas bilang problemnya bukan di hasil dari relasi sosial ya. Problemnya adalah relasi sosial itu sendiri. Jadi bahkan Marx dengan tegas bilang kapitalisme itu punya sisi progresifnya, dalam pengertian dalam kapitalisme lah manusia itu ketika menciptakan teknologi itu berhasil membantu manusia dalam meringankan kerjaannya. Traktor, transportasi publik, berbagai teknologi yang lain gitu ya. Cuman problemnya alat-alat teknologi ini dikuasai segelintir orang, dikuasai kapitalis gitu. Sehingga penggunaannya bukan untuk orang banyak, tapi penggunaannya untuk kemakmuran si segelintir orang yang menguasai itu kebetulan. Jadi bagi Marx problemnya bukan soal produktivitasnya si kapitalis ini, justru problemnya adalah ketimpangan yang lahir dari dikuasainya sarana produksi oleh segelintir orang, yang itu memungkinkan orang-orang yang segelintir ini menguasai utilisasi penggunaan dari teknologi yang maju itu, yang sebenarnya bisa digunakan untuk semua orang kira-kira. Coba Anda bayangkan ya sekarang ya, kita bicara yang menjelang sore ini, bicara yang enak-enak ya, yang utopis dikit ya. Anda bayangkan kalau semua ini sudah ada robot ya, kebutuhan manusia kita udah dipenuhi oleh adanya robot gitu. Apa yang akan Anda lakukan? Anda bisa diskusi kayak gini terus kita sepanjang hari sampai besok, kita nggak perlu kerja. Kita cukup diskusi, baca filsafat, memperdebatkan segala sesuatu, karena kerja-kerja yang berat yang selama ini dilakukan manusia bisa dilakukan oleh mesin. Kalau mesinnya dikuasai oleh kita semua kan. Tapi kalau mesinnya yang menguasai cuma Elon Musk, Zuckerberg, ya jangan harap itu mereka gunakan untuk kekayaan mereka sendiri, bahkan untuk mengawasi kita, mendisiplinkan kita, mengeksploitasi kita lebih lanjut gitu. Jadi kalau bagi Marx ini prinsip dasarnya ya, sosialisme itu kalau diringkas cuma 2 aja sebenarnya. Masyarakat yang produktif tapi egaliter. Jadi produktivitas dalam sosialisme ini penting. Ini membedakan Marxisme dengan populisme. Kaum Marxis tidak anti teknologi, kaum Marxis tidak membakar pabrik, tidak membakar traktor, tidak membakar teknologi-teknologi yang bisa membantu mempermudah pekerjaan manusia. Ini bukan kaum populis ini. Kaum Marxis sangat welcome dengan teknologi karena itu mempermudah pekerjaan manusia dan kita bisa mengerjakan hal-hal yang lebih penting. Kita bisa berdebat, bisa membaca, bisa terlibat dalam kegiatan seni. Makanya kan ada giumnya kan terkenal itu ya. Malam berdebat, sore memancing, malamnya berdebat, besoknya tidur gitu. Karena semuanya tadi bisa dikerjakan oleh mesin, hal-hal yang misalnya sekarang masih membutuhkan manusia, memproduksi padi, memproduksi buah. Kalau teknologi memungkinkan melakukan itu dan pekerjaan kita menjadi sangat singkat, misalnya sehari cukup cuma kerja, ya kalau nggak ekstrim nggak kerja sama sekali ya kerja cukup 2 jam misalnya sehari. Kerja untuk memproduksi tadi ya kebutuhan dasar tadi, dengan bantuan mesin yang canggih gitu. Sementara sisa waktunya bisa kita gunakan untuk senang-senang, bisa kita gunakan untuk santai gitu. Bukan seperti sekarang ini yang kebalikannya kan, kita dieksploitasi, dibanting kerja keras 5 hari baru kasih 2 hari yang libur. Itu kalau pekerja kerah putih ya. Kalau kerah biru kerjanya liburnya mungkin cuma sehari dalam seminggu. Tapi ada juga yang liburnya seminggu full itu mas. Saya kerahnya nggak jelas. Nah ini mahasiswa yang baru lulus biasanya liburnya full seminggu. Karena dia dapat pekerjaan, bahkan untuk nyari pekerjaan aja nggak bisa.
Sekarang orang nyari kerjaan aja harus bayar, mau dieksploitasi aja bayar. Ini kalau kamu ke Cikarang, ke Tangerang biasa, ongkosnya berapa? Ya sekitar 1 kali gaji lah, 4,6 juta. Itu harus dikasihkan ke entah itu HRD, oknum preman setempat dan sebagainya. Jadi mau dieksploitasi aja ngantri, mau dieksploitasi aja harus bayar. Jadi kembali ke sana tadi, kalau kita hanya programnya itu ya, misalnya memboikot, ini kan gerakan-gerakan yang muncul di gerakan barat yang ingin memboikot kapitalisme dalam rangka perlawanan kapitalisme. Ya tadi memboikot dengan produk-produk yang kapitalistik gitu, sementara menggunakan hal kembali ke alam. Pertanyaannya, siapa yang bisa mengakses itu? Beras organik, saya aja nggak mampu beli, sebenarnya pengen juga Mas. Beras organik itu kawan-kawan tahu nggak berapa harganya dibanding harga beras biasa? Nah, kembali ke ekonomi kan, karena tafsir hadis jadi memang agak sulit Mas. Beras organik itu harganya 2 kali lipat, minimal 2 kali lipat dari beras biasa. Siapa yang bisa beli itu? Buruh-buruh di pabrik, jangankan beras standar, itu beras yang lebih buruk lagi dari itu aja mungkin belum bisa beli gitu. Jadi problemnya lagi-lagi bukan soal hanya kembali ke alam, mengenakan pakaian yang alami atau menggunakan produk-produk alami, tapi menyerang relasi sosial yang menghasilkan ketimpangan seperti ini. Ini menghasilkan hanya sebagian orang yang mampu mengakses itu, sementara sebagian besar yang lain hanya bisa menonton. Kira itu aja tambahan dari saya. Terima kasih Bung Habibie, Mas Eko dan Mbak Iyut. Jawaban Bung Habibie tadi menandai berakhirnya diskusi atau sesi nanya jawab kita pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada ketiga pembicara, juga kepada teman-teman semua yang sudah hadir. Saya mungkin tidak punya otoritas untuk mengambil kesimpulan, saya kembalikan kepada teman-teman semua untuk mengambil tafsir dari apa yang disampaikan oleh Mas Eko, Bung Habibie dan Mbak Iyut tadi. Sampai di sini diskusi kita, sampai jumpa di diskusi berikutnya. Kita sekarang bahas Marxisme, besok nggak tahu kita mungkin akan bahas ideologi lain yang sama subversifnya, tapi yang jelas akan mengundang kawan-kawan dari HMI dan kami lagi biar lebih ramai lagi diskusi ya. Nanti akan ada mungkin perdebatan yang lebih seru lagi. Jadi nantikan informasi selanjutnya dari Social Movement Institute, dan saya akhiri, selamat sore. Oh ya, satu informasi buat kawan-kawan semua, besok Senin pagi ya, ada konsolidasi bersama teman-teman orang tua korban salah tangkap kelitih Gedong Kuning. Jadi kita tahu ada 5 orang yang didakwa sebagai pelaku kelitih di Gedong Kuning bulan April lalu. Itu dituntut 6-10 tahun penjara, padahal divonis 6-10 tahun penjara, sudah resmi vonisnya, padahal mereka tidak melakukan itu. Nah, sekarang kita sedang membersamai para orang tua dan relawan dari korban salah tangkap itu supaya kita bisa membebaskan dia dari segala kebutuhan dan menangkap pelaku. Senin dikonsolidasi, Selasa aksi. Sampai jumpa di Sekretariat SMI di Sorowajan, Bantul. Terima kasih. Sekali lagi saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.